Halo, balik lagi di kelas strategi algoritma dengan saya Gio Wulandari. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang greedy untuk menyelesaikan permasalahan optimasi. Ini adalah video bagian terakhir untuk topik ini, di mana untuk video sebelumnya kita sudah membahas 6 poin yang kita punya di sini. Untuk video kali ini kita akan membahas penggunaan greedy untuk menyelesaikan permasalahan job scheduling with deadlines dan juga pemampatan data, lebih tepatnya dengan menggunakan Huffman Code. Kita langsung ke permasalahan yang pertama, job scheduling with deadlines. Jadi di sini ada suatu permasalahan di mana kita mempunyai N buah pekerjaan yang akan dikerjakan oleh sebuah mesin. Nah, mesin ini bisa mengerjakan setiap pekerjaan dalam satu satuan waktu. Setiap pekerjaan juga punya properti tenggat waktu atau deadline dan juga profit atau keuntungan. Nah, keuntungan pada pekerjaan I itu bisa diambil jika dan hanya jika pekerjaan tersebut dapat selesai sebelum deadline-nya. Nah, pertanyaannya, pekerjaan mana saja yang harus dikerjakan oleh si mesin tadi biar didapat keuntungan yang maksimum? Ini adalah pemodelan matematis untuk permasalahan yang kita punya sekarang. Jadi intinya kita mau memaksimalkan fungsi F, yaitu profit yang didapat dari pekerjaan yang terselesaikan sebelum tenggat waktunya. Langsung ke contoh, misalkan saya punya mesin A dan juga 4 pekerjaan. Kita namakan pekerjaan 1, 2, 3, dan 4, di mana keempat pekerjaan tersebut punya masing-masing profit dan juga deadline-nya. Jadi contohnya untuk pekerjaan pertama, dia mempunyai keuntungan sebesar 50 dan dia harus selesai dalam 2 jam ke depan, let's say. Pekerjaan kedua, dia harus selesai dalam 1 jam ke depan, pekerjaan ketiga harus selesai dalam 2 jam ke depan, dan pekerjaan keempat harus selesai dalam 1 jam ke depan. Kalau kita pakai exhaustive search, berarti ada sekian banyak kemungkinan solusi. Ini maksudnya dari 4 pekerjaan yang tersedia, kita tidak memilih pekerjaan manapun. Jadi tidak ada pekerjaan yang dikerjakan. Atau kita bisa juga hanya memilih satu pekerjaan dari 4 pekerjaan yang tersedia. Atau kita bisa memilih 2 pekerjaan dari 4 pekerjaan yang tersedia, tapi juga kita memperhitungkan permutasinya. Dari kedua pekerjaan tadi, mana pekerjaan yang kita selesaikan terlebih dahulu. Ini juga sama, ada 3 pekerjaan yang kita pilih dari 4 pekerjaan yang tersedia, tapi kita lihat permutasinya juga, mana yang dikerjakan pertama, kedua, dan ketiga. Atau kita selesaikan semua pekerjaan yang ada. Nah, tapi untuk permasalahan yang kita punya sekarang di sini, mesin dapat mengerjakan satu pekerjaan dalam 1 jam. Jadi dalam 1 jam, mesin cuma bisa ngambil satu pekerjaan. Sedangkan pekerjaan pertama deadline-nya 2 jam ke depan. Pekerjaan kedua deadline-nya 1 jam ke depan. Pekerjaan ketiga deadline-nya 2 jam ke depan. Pekerjaan keempat deadline-nya 1 jam ke depan. Otomatis setelah 2 jam ke depan, nggak ada gunanya kita ngerjain pekerjaan yang manapun kan. Oleh karena itu, kita cuma bisa ambil 2 pekerjaan aja. Karena itu, di sini kita cukup melihat kemungkinan kita ngambil tidak satupun dari pekerjaan yang ada, kita ambil satu saja atau kita ambil 2 saja. Jadi kita tidak perlu memperhitungkan kemungkinan kita mengambil 3 atau 4 pekerjaan. Kita di sini lihat semua kemungkinan solusi. Di sini kita lihat tidak mengambil pekerjaan apapun, atau hanya mengambil satu saja, atau hanya mengambil 2 saja. Dan kita lihat urutannya juga, mana pekerjaan yang lebih dulu kita ambil. Sekarang kalau misalnya kita tidak mengambil pekerjaan apapun, jelas profitnya jadi 0. Tapi dia merupakan solusi yang layak. Kalau saya ambil pekerjaan satu saja, dia dikerjakan langsung. Berarti dia dikerjakan sebelum deadline. Dia selesai sebelum deadline. Artinya dia solusi yang layak dan kita mendapatkan profit sebesar 50. Sama juga seperti yang lainnya. Contohnya pekerjaan keempat, dia deadline-nya 1 jam ke depan,
tapi kita langsung mengerjakan pekerjaan keempat itu. Jadi akan selesai dalam 1 jam ke depan. Jadi dia solusi yang layak. Nah sekarang kalau 1 dan 2, kita lihat, kita bayangkan sekarang kita ada di sini. Dan ada timeline 2 jam ke depan. Kalau kita ambil 1 kemudian 2, berarti kita ambil pekerjaan pertama di sini, kemudian pekerjaan kedua di sini. Ini 1 jam ke depan kita selesai mengerjakan pekerjaan pertama, dan 2 jam ke depan kita selesai mengerjakan pekerjaan kedua. Untuk pekerjaan pertama tidak masalah, karena deadline-nya ada di sini. Tapi untuk pekerjaan kedua, dia harus selesai dalam 1 jam ke depan. Tapi kita baru kerjakan di sini. Jadi jelas dia bukan solusi yang layak. Karena itu, kita tidak memperhitungkan profit yang kita dapat di sana. 1-3. Kalau 1-3 dia layak, kenapa? Kita bayangkan lagi kita berada di timeline sekarang, kemudian kita mempunyai timeline 1 jam ke depan dan juga 2 jam ke depan. Di sini kita ambil pekerjaan pertama dulu, dan kemudian pekerjaan ketiga. Pekerjaan pertama deadline-nya ada di sini. Oke. Pekerjaan ketiga deadline-nya di sini juga. Oke. Berarti job 1 dan job 3 selesai sebelum deadline-nya. Berarti dia solusi yang layak sehingga kita dapatkan profit dari keduanya. Sekarang 1 dan 4. 1 dan 4 berarti 4 akan dikerjakan setelah pekerjaan 1 selesai. Tapi deadline dari 4 itu adalah 1 jam ke depan. Artinya dia dikerjakan setelah deadline-nya terlewati. Artinya 1/4 bukanlah solusi yang layak. Jadi kita tidak dapat mendapatkan profit dari situ. Dan sama seperti yang lainnya, kita lihat kelayakannya dan juga profitnya berapa kalau dia layak. Dan dari semua kemungkinan solusi yang ada, kita lihat solusi yang layak dan memberikan kita profit terbesar itu adalah yang ini. Jadi kita ambil pekerjaan 4 terlebih dahulu, kemudian pekerjaan 1 dikerjakan selanjutnya. Sekarang dengan greedy. Bagaimana kita dapat mengerjakan permasalahan ini dengan greedy? Kita ingin mengambil keuntungan yang paling besar. Kita ingin mempunyai total keuntungan yang paling besar. Jelas, pekerjaan dengan profit yang terbesar itu harus diutamakan. Ya kan? Pekerjaan dengan terbesar harus diutamakan, tapi kita mempunyai deadline. Let's say ini adalah deadline dari suatu pekerjaan yang memiliki profit terbesar. Nah, di sini kita perlu menempatkan dia di slot pekerjaan dan kita bisa menempatkan dia dekat dengan deadline-nya kalau masih kosong. Kalau enggak, kita bisa menempatkan dimanapun selama dia masih ada di sebelum deadline. Jadi, kita akan memilih pekerjaan dengan keuntungan terbesar terlebih dahulu dan kita tempatkan dia mendekati tenggat waktunya. Tentunya di tempat yang masih kosong. Ini adalah komponen-komponen greedy pada job scheduling with deadlines. Yang pertama, himpunan kandidat. Apa sih yang kita pilih? 1, kita memilih pekerjaan. 2, kita memilih slot waktu pengerjaan pekerjaan tersebut. Jadi, kita mempunyai 2 himpunan di sini. 1 himpunan pekerjaan, dan yang kedua adalah himpunan slot yang dapat dipilih. Yang kedua, fungsi solusi. Apa yang dapat membuat kita tahu kalau kita sudah menemukan solusi? Kita harus mengecek semua pekerjaan yang belum kita ambil dan kita lihat visibility-nya. Berarti kita akan selesai ketika kita sudah mengecek semua pekerjaan dan tidak ada pekerjaan yang layak dipilih. Yang selanjutnya, fungsi seleksi. Bagaimana caranya kita memilih anggota dari himpunan pekerjaan? Kita selalu memilih pekerjaan dengan profit yang tertinggi terlebih dahulu. Karena itu, fungsi seleksi untuk pekerjaan adalah memilih pekerjaan dengan keuntungan tertinggi. Kemudian bagaimana dengan slotnya? Kita selalu memilih slot yang lebih kecil tapi mendekati deadline dari pekerjaan yang kita pilih tadi. Jadi, kita selalu memilih slot yang mendekati tenggat waktu pekerjaan tersebut. Fungsi kelayakannya, pekerjaan yang dipilih harus dapat ditempatkan pada slot waktu sebelum masa tenggatnya habis. Kalau nggak ada, berarti ya kita nggak bisa memilih pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir, fungsi objektif.
Apa yang kita inginkan dari pencarian ini? Kita ingin memaksimumkan total keuntungan atau profit dari pekerjaan-pekerjaan yang kita pilih. Langsung masuk ke contoh. Pada langkah pertama, langkah awal, inisialnya kita belum memilih pekerjaan apapun. Nah, sekarang di sini kita pilih pekerjaan dengan profit yang paling tinggi. Profit yang paling tinggi jelas diberikan oleh pekerjaan pertama, dan dia memiliki deadline 2. Kita bayangkan timeline lagi. Kita memiliki timeline 1 jam ke depan dan juga 2 jam ke depan. Pekerjaan kedua mempunyai profit paling tinggi dan dia punya deadline-nya 2 jam ke depan. Berarti kita bisa menempatkan dia di sini. Artinya, kita bisa memilih pekerjaan pertama dan kita berikan slot waktu dari 1 ke 2 untuk mengerjakan pekerjaan ini. Sebagai berikut. Kemudian kalau kita cek profit terbesar selanjutnya itu adalah pekerjaan keempat. Kita lihat pekerjaan keempat, dia deadline-nya adalah 1. Untuk slot yang tersisa, kita masih punya 0 dan 1 dan juga lebih dari 2. Tapi karena deadline-nya 1, kita bisa saja memilih slot dari 0 sampai 1. Artinya dia layak, kita bisa pilih slot 0 dari 1, sehingga kita dapat mendapatkan keuntungan dari pekerjaan keempat tadi. Selanjutnya, keuntungan terbesar selanjutnya diberikan oleh pekerjaan ketiga. Tapi dia mempunyai deadline 2 jam ke depan, sedangkan kita sudah full book. Artinya, dia merupakan solusi yang tidak layak, sehingga kita tidak dapat memilih pekerjaan tersebut. Sama dengan pekerjaan kedua, dia deadline-nya 1, sedangkan slot dari 0 sampai 1 sudah full book. Jadi dia tidak dapat kita ambil. Artinya, solusi yang kita dapat adalah kita mengerjakan pekerjaan 4 terlebih dahulu pada slot 01, kemudian kita kerjakan pekerjaan pertama dengan slot 12. Sekarang untuk kompleksitas greedy dalam permasalahan ini sendiri, pada setiap langkah kita selalu memilih pekerjaan dengan keuntungan terbesar yang belum dipilih. Dan memeriksa apakah ada slot waktu yang tersedia untuk pekerjaan tersebut. Untuk mengoptimalkan proses pemilihan pekerjaan, maka kita dapat mengurutkan pekerjaan berdasarkan keuntungan secara menurun. Tapi di sini, setelah kita memilih pekerjaan, kita harus memilih slot juga. Slotnya bisa berapapun dari 0 sampai N. Karena si mesin akan mengerjakan N buah pekerjaan kan, paling banyak. Jadi, kita harus memeriksa setiap pekerjaan, dan untuk setiap pekerjaan, kita memeriksa apakah ada slot yang tersedia untuk pekerjaan tersebut. Jadi, total kompleksitas yang kita butuhkan untuk permasalahan ini adalah big O N square. Permasalahan yang terakhir itu adalah pengumpatan data. Di sini kita membahas tentang proses pengurangan ruang yang dibutuhkan untuk penyimpanan suatu data. Contohnya, misalkan saya mempunyai suatu berkas atau dokumen yang mempunyai 100.000 karakter dengan frekuensi kemunculan alfabetnya sebagai berikut. Jadi, dokumen tersebut cuman punya alfabet A sampai F, tidak ada alfabet lain. Dan frekuensi kemunculan masing-masing alfabetnya itu adalah sebagai berikut. Jadi A muncul 45.000 kali, F muncul 5.000 kali. Nah, kalau misalnya kita menggunakan 3 bit untuk mengkodekan setiap karakternya, atau bisa kita sebut sebagai fixed length code, maka data tersebut akan menghasilkan 300.000 bit kode. Nah, sekarang kalau kita pakai greedy, sebenarnya untuk frekuensi yang besar, karakter dengan frekuensi yang besar, kita dapat mengkodekan karakter tersebut dengan kode dengan panjang yang pendek. Dan kita dapat menggunakan suatu algoritma yang sangat terkenal dinamakan algoritma Huffman untuk memecahkan permasalahan ini. Misalkan kita punya N buah alfabet dalam suatu data. Nah, dengan menggunakan algoritma Huffman ini, yang pertama kita lakukan adalah kita representasikan N buah alfabet itu menjadi N buah titik. Yang masing-masing titik merepresentasikan satu alfabet. Titik tersebut diberikan ID
berupa alfabet tersebut dan label berupa frekuensinya. Nah, karena kita mempunyai titik-titik yang tidak terhubung, berarti kita mempunyai n pohon. Dan masing-masing titik menjadi akar dari pohon-pohon tersebut. Nah, sekarang yang kita perlu iterasikan adalah kita selalu mencari pohon dengan label akar yang terkecil. Kita pilih 2 dengan label akar yang terkecil, kemudian kita gabungkan 2 pohon tersebut. Langsung ke contohnya. Di sini balik ke contoh yang tadi, kita mempunyai dokumen berisi 100.000 karakter, di mana karakter-karakternya itu terdiri dari karakter A sampai F dengan frekuensi yang ada di sini. Karakter A mempunyai frekuensi 45%, karena itu kita mempunyai label 0,45 untuk dia. Dan seterusnya sampai F yang mempunyai frekuensi 5%. Nah, sekarang dari ke-6 titik yang kita punya di sini, kita pilih 2 titik dengan label terkecil. Di sini yang terkecil udah jelas E dan F. Karena itu, kita buat titik baru untuk menghubungkan kedua titik tersebut. Dan label yang kita punya di sini adalah penjumlahan 0,09 dengan 0,05. Sekarang kita cuma punya 5 pohon. Artinya kita cuma punya 5 akar. Akar itu apa yang kita boldkan di sini. Dari kelima akar yang ada, kita pilih 5 akar dengan label terkecil. Jelas B dan C yang mempunyai label terkecil, sehingga kita buat titik baru dan hubungkan keduanya, sehingga sekarang kita cukup mempunyai 4 buah pohon. Dari 4 buah pohon, kita cek akar mana yang mempunyai label terkecil lagi. Di sini jelas 0,14 dan 0,16 memberikan label yang paling kecil. Jadi, untuk selanjutnya kita pilih mereka berdua dan gabungkan mereka berdua menjadi satu pohon dengan akar yang baru. Nah, sekarang kita punya 3 pohon. Lagi kita pilih 2 pohon dengan akar yang mempunyai label terkecil. Di sini kita punya 0,25 dan 0,3. Kita gabungkan lagi mereka, sehingga kita mempunyai 2 pohon yang kemudian kita gabungkan menjadi satu pohon. Di sini kita sudah mempunyai satu pohon. Langkah selanjutnya kita dapat melabeli sisi-sisi yang ada dengan 0 dan 1. Seperti ini. Satu cabang kita berikan nilai 0 dan satu cabang kita berikan nilai 1. Untuk pembentukan pohon Huffman sendiri sebenarnya kita tidak perlu memikirkan mana yang diberikan 0 dan mana yang diberikan dengan 1. Tapi di sini saya selalu pilih 0 untuk yang atas dan 1 yang bawah. Kalian bisa juga memilih yang sebaliknya. Seperti ini. Sehingga saya dapat mendapatkan kode untuk A dari sisi yang saya lewati dalam perjalanan dari akar dari pohon tersebut menuju ke titik A. Jadi dari akar yang saya punya di sini, untuk menuju A saya melewati sisi 0. Selanjutnya untuk B, saya melewati 1, 0, dan 0. Itulah kode yang saya miliki. Kemudian untuk C, saya melewati 1, 0, 1. Itu kode untuk C. Kemudian untuk D, saya punya kode 1, 1, 0. Dan untuk E, saya memiliki kode 1, 1, 1, 0. Dan yang terakhir untuk F, saya mempunyai kode 1, 1, 1, dan 1. Sekarang, bagaimana kita dapat encode suatu string? Di sini, saya punya A, bisa saya ganti dia dengan 0, yang ini. Kemudian D, saya bisa ganti dia dengan 1, 1, 0. Kemudian A, saya ganti lagi dengan 0. Sedangkan untuk mendecode apa yang kita punya, di sini kita cek apakah 1 ada di dalam list kode ini. Tidak. Oleh karena itu kita cek 1, 0. 1, 0 belum ada di situ. Selanjutnya 1, 0, 0 adalah kode B. Sehingga kita bisa mendecode 1, 0, 0 menjadi B. Selanjutnya 0, kita mempunyai 0 adalah A, sehingga kita decode dia menjadi A.
Kemudian 1 tidak ada di situ, 10 tidak ada, 101 itu adalah C, dan yang terakhir 0 itu adalah A. Nah, sekarang di sini kita dapat mendekode sesuatu ketika kita tahu jelas pohon yang kita punya. Oleh karena itu, kalau dalam urusan mungkin kuis ataupun tes, mungkin kalian akan mendapatkan suatu aturan. Misalkan sisi yang menuju titik dengan label yang lebih kecil akan diberi nilai 0. Misalkan ada aturan seperti itu. Kalau ada aturan seperti itu, maka ini harus 0 karena 0,45 lebih kecil dari 0,55. Ini juga harus 0 karena 0,25 lebih kecil dari 0,3. Tapi di sini kita akan mempunyai 1 dan 0. Ini hanya contoh saja. Kenapa kita harus menseragamkan? Karena untuk mendekode sesuatu, kita harus tahu seperti apa pohonnya. Tapi kalau tidak ada rule seperti itu, maka pemilihan 0 dan 1 itu adalah sesuatu yang bebas untuk dilakukan. Nah, sekarang kalau kita bandingkan dengan fixed length code yang kita gunakan untuk mengkodekan dokumen yang berisi 100.000 karakter tadi. Dengan fixed length code, kita dapat mempunyai kode dengan panjang 300.000 bit. Sedangkan dengan menggunakan Huffman, kita akan mendapatkan kode sepanjang 224.000 bit. Ini didapatkan dari perkalian frekuensi yang ada dengan panjang kode yang kita pakai untuk mengkodekan karakter tersebut. Nah, di sini artinya kita sudah memampatkan data sebesar 25,3%. Untuk kompleksitas algoritma Huffman sendiri, di sini untuk setiap langkah kita selalu mencari 2 akar dengan nilai terkecil. Pencarian nilai terkecil bisa dilakukan dalam Big O log n. Sedangkan untuk pencarian nilai terkecil tadi, kita lakukan sebanyak 2 kali n-1. Kenapa begitu? Karena kita selalu memilih 2 nilai terkecil untuk setiap pengurangan pohon. Dan kita kurangi dari n pohon menjadi 1 pohon. Karena itu, kita lakukan itu sebanyak 2 kali n-1 kali. Sehingga kompleksitas algoritma Huffman ini adalah Big O n kali log n. Ini adalah referensi yang dapat kalian gunakan untuk membaca lebih jauh mengenai topik greedy. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Untuk video selanjutnya kita akan membahas topik yang lain, yaitu divide and conquer. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.